Tidak perlu jadi penjilat agar dihargai banyak orang. Karena setiap kebaikan yang kita buat, maka akan kembali kepada diri. Jangan tertipu oleh terangnya bulan, karena di balik itu ada sisi gelapnya. Jangan pernah melihat siapa yang menyampaikan tentang nasihat kebaikan, tapi lihat apa isi yang disampaikan. Apakah Ada 7 alasan logis kenapa kita harus santai menghadapi sang pembuli. Perilaku bullying banyak sekali kita temukan, baik di sekolah, di tempat kerja, bahkan di lingkungan rumah. Apalagi di zaman teknologi modern seperti sekarang, banyak warganet yang melakukan tindakan bullying lewat media sosial, seolah-olah tidak peduli dengan perilakunya yang merugikan orang lain itu. Biasanya mereka melontarkan tulisan-tulisan menghina kepada para korban, yang membuat pihak yang menjadi korban bullying tersebut menjadi rendah diri, bahkan melakukan hal-hal yang bisa menyakiti diri sendiri. Untuk mengantisipasi orang yang suka ngebully, baik di keseharian maupun di dunia maya, ada 5 cara untuk menghadapi orang yang suka ngebully yang harus kalian tahu. Yang pertama, perbanyak teman. Memperbanyak teman bisa mengurangi para pelaku bullying membuli kita loh. Karena biasanya kalau banyak teman, para pelaku bullying tidak akan berani mengganggu kita. Dan teman-teman kita pasti akan membela. Pelaku bullying lebih suka mengganggu orang-orang yang suka menyendiri dan tidak memiliki teman, karena dianggap lemah. Untuk itu, ada baiknya kita memperbanyak teman di lingkungan yang positif. Bukan bermaksud untuk berlindung di ketiak teman, melainkan agar kita bisa lebih berani dan merasa tidak sendirian menghadapi para perilaku bullying. Yang kedua, balas bully dengan prestasi. Biasanya, para pelaku bullying selain mengincar para penyendiri, mereka juga sering mengganggu orang-orang yang memiliki kepercayaan diri rendah. Setiap manusia diciptakan Tuhan dengan kelebihan dan kekurangan. Kita jangan hanya terpaku dan meratapi diri dengan kekurangan yang ada pada diri kita. Alangkah lebih baiknya kita memusatkan pikiran kepada kelebihan yang dimiliki. Karena bisa jadi kelebihan yang kita jadikan prestasi itu justru akan membungkam para pelaku bullying itu sendiri. Mereka hanya ingin kita terus terpuruk dan perasaan minder yang tak berkesudahan. Yang ketiga, jangan emosi. Para pelaku bullying suka sekali memancing amarah kita. Jika terpancing, maka mereka senang. Nah, untuk menghentikan aksi tidak terpuji mereka, selagi bullying itu hanya sebatas melontarkan kata-kata hinaan, jangan dulu terbawa emosi, apalagi balik membuli. Mereka dengan senang hati nih. Jadi kita nggak boleh membuli mereka dengan kata-kata yang lebih kejam. Hal itu membuat kita tidak ada bedanya dengan mereka. Justru hal itu akan membuat mereka senang karena berhasil mengganggu kita. Tapi jangan pula didiamkan saja. Balas saja hinaan mereka dengan kata-kata candaan versi kita sendiri, agar mulut mereka berhenti menghina. Keempat, laporkan para pelaku bullying. Jika bullying itu sudah benar-benar kelewatan dan dampak yang diakibatkannya pun membuat kita tersiksa, sebaiknya laporkan saja perbuatan mereka itu ke orang tua mereka ataupun ke orang tua kamu. Jika meski sudah dilaporkan kepada orang tua, mereka masih tetap membuli, agar ada efek jera, laporkan hal itu ke polisi. Apalagi sekarang sudah ada undang-undang pidana untuk pelaku body shaming. Hukumannya bisa sampai 9 bulan hingga 6 tahun penjara loh. Nah, yang paling penting nih, yang kelima, mengungkapkan secara face to face perasaan tidak nyaman kita kepada orang yang suka ngebully. Jangan takut untuk mengungkapkan perasaan tidak nyaman kita atas tindakan mereka yang membuli. Bicaralah secara langsung dan ungkapkan keberatan kita atas perkataan atau tindakan yang mereka lakukan pada kita.
Karena dengan begitu mereka bisa sadar dan berhenti untuk membuli kita, serta hal itu untuk menunjukkan pada mereka bahwa kita bukan penakut seperti yang mereka sangka. Nah, itu dia adik-adikku, saudaraku, keluargaku dimanapun berada, cara menghadapi orang yang suka membuli. So, jangan pernah takut dan sedih ya, karena kita berharga.